Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak, jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran kita kali ini yaitu PLH dengan materi lingkungan abiotik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita sudah mempelajari lingkungan, di mana lingkungan itu terbagi menjadi dua. Lingkungan biotik artinya lingkungan yang berada di sekitar kita berupa benda hidup, misalkan tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan lingkungan abiotik yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita berupa benda mati atau benda tak hidup. Benda mati ini bisa kita jumpai dimanapun kita berada. Misalkan di sekitar kita itu ada suhu. Nah, suhu ini mempengaruhi ekosistem karena makhluk hidup akan mati jika terjadi ketidakcocokan pada suhu. Misalkan beruang kutub itu hanya mampu hidup di suhu yang rendah, biasanya suhu di bawah 0 derajat Celcius. Untuk kita sendiri suhu rata-rata, apalagi di kota Palembang yang memiliki suhu yang cukup tinggi. Yang kedua, sinar matahari. Nah, sinar matahari ini membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Hasil fotosintesis dari tumbuhan itu bisa digunakan oleh makhluk hidup lainnya sebagai bahan makanan dan menghasilkan oksigen untuk bernapas bagi hewan dan manusia. Lalu kita bisa menjumpai air. Air merupakan sumber kehidupan di muka bumi ini. Kita tahu 2/3 bagian dari bumi atau sekitar 71% itu berupa air. Jika kita lihat pada globe, maka warna biru akan lebih banyak atau lebih luas. Dan untuk air itu sendiri tidak akan habis. Mengapa demikian? Karena air mengalami siklus air. Lanjut, ada tanah. Nah, tanah ini merupakan tempat di mana kita bisa melakukan cocok tanam, di mana tanah itu sendiri terdiri atas udara, mineral, air, bahan organik yang berasal dari sisa hewan atau tumbuhan. Sisa hewan dan tumbuhan itu akan membentuk tanah yang gembur atau tanah subur. Lalu kita memerlukan yang namanya angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Angin dapat dimanfaatkan energinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut untuk ciri-ciri dari air itu sendiri. Air yang bersih itu memiliki warna yang jernih, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Jadi kita bisa memanfaatkan air dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan ciri-ciri tersebut. Berarti kita bisa menggunakannya. Selebihnya, jika tidak memenuhi ciri air bersih, maka air itu tidak layak untuk dipakai. Untuk tanah itu sendiri, tanah yang subur itu memiliki warna yang hitam, gembur, dan menyerap air. Ada juga tanah liat. Tanah liat ini memiliki ciri warna coklat, biasanya lengket, tidak menyerap air. Tanah liat biasanya digunakan untuk pembuatan gerabah. Untuk angin itu sendiri, angin yang bertiup sepoi-sepoi itu bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Namun ada juga angin yang sifatnya membahayakan. Contohnya angin puting beliung.
ada angin topan, ada juga angin yang membawa hawa panas, ya, yaitu angin bohoro. Bagaimana cara kita untuk menyikapi atau menjaga lingkungan, baik itu lingkungan biotik ataupun abiotik? Yang kita lakukan yaitu pertama melakukan reboisasi, yaitu penanaman hutan yang gundul. Sebaiknya jika kita menebang pohon itu harus memiliki kriteria-kriteria tertentu sehingga tumbuhan, ya, dan ekosistem itu tidak akan terganggu. Kemudian kita membuat terasering, yaitu dengan cara di sekitaran lereng itu membuka lahan dengan cara berundak-undak. Kita membuat taman kota. Selain memperindah kota, taman ini bisa digunakan sebagai tempat rekreasi ataupun mempercantik kota itu sendiri. Lalu kita bisa melakukan kegiatan membuang sampah pada tempat sampah, lalu memilah sampah dengan membuat tempat sampah organik ataupun anorganik. Kita melakukan kegiatan prokarsi, yaitu program kali bersih. Kita bisa melakukan menanam tanaman toga yang bisa kita ambil manfaatnya. Lalu membuat taman nasional, hutan lindung, suaka marga satwa, cagar alam ataupun taman laut dan lain-lain. Dengan melakukan hal-hal tersebut berarti kita bisa melakukan, ya, kegiatan untuk menjaga lingkungan hidup. Penggunaan, ya, alat-alat sederhana dalam menangkap ikan seperti kail, jaring, dan lain-lain itu upaya kita menjaga kelestarian lingkungan. Jika kita menggunakan pukat harimau, maka ekosistem akan terganggu. Benih-benih ikan kecil itu akan mati. Nah, untuk pemberian penghargaan bagi daerah terbersih itu kita kenal dengan sebutan Adipura. Sedangkan untuk pelestarian lingkungan itu disebut Kalpataru. Itu adalah bentuk penghargaan yang dilakukan pemerintah bagi penyelamat lingkungan. Bagi perintis lingkungan, itu orang-orang yang mempelopori untuk mengubah lingkungan yang kritis hingga subur kembali. Bagi penyelamat lingkungan adalah mereka yang telah berhasil menyelamatkan lingkungan hidup yang telah rusak. Dan pengabdi lingkungan adalah mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk bagan atau gambar yang Ibu sajikan merupakan siklus air, di mana air yang ada di permukaan bumi menguap. Penguapan tersebut dikenal dengan istilah evaporasi. Uap air di udara menjadi awan. Kemudian awan akan bergerak karena adanya angin. Proses bergeraknya awan tadi berkumpul itu disebut sebagai kondensasi. Lalu awan akan mencair, turunlah air hujan yang disebut sebagai presipitasi. Sebagian air hujan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah dan sebagian lagi mengalir kembali ke laut. Demikian materi PLH kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik, memahami sehingga kalian bisa menyelesaikan tugas yang sudah Ibu berikan. Silakan kerjakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kalian sehingga kalian bisa
menjaga lingkungan di sekitar kita. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk keluarga dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.